Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usra dari Prodi Tadris IPS. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi atau judul yang saya ambil, yakni itu pengimplementasian pengembangan minat belajar siswa SD dalam pembelajaran IPS dan dalam pembelajaran daring di SD Negeri 11 Benteng. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya pada saat ini dunia ini sedang diwabahi virus, yakni itu virus COVID-19. Jadi, sebagian dari negara menerapkan pembelajaran daring. Di antaranya itu, sekolah yang saya teliti di SD Negeri 11 Benteng. Virus ini menyebabkan pembelajaran yang ada di sekolah menjadi terkendala. Dan akibat wabah ini, siswa sekolah dasar melakukan pembelajaran di rumah melalui pembelajaran daring tersebut. Nah, saya melakukan penelitian di SD Negeri 11 Benteng ini dengan menerapkan atau dengan mengambil judul implementasi pengembangan minat belajar siswa SD dalam pembelajaran IPS dan dalam pembelajaran daring. Saya melakukan penelitian ini untuk bermaksud agar semua orang bisa mengetahui pentingnya suatu penerapan pembelajaran IPS di masa sekolah dasar. Kita harus menerapkan pembelajaran ini dari mulai kita masih di bangku SD agar kita bisa menjadi penerus bangsa yang berhati sosial. Nah, kita masuk pada masalah atau problem saat ini yang menjadi tolak ukur para guru dan dosen yang melakukan pembelajaran daring tersebut. Masalah yang terus-menerus muncul akibat wabah yang meluas ini, yaitu khususnya bagi para guru dan dosen di SD ataupun di universitas, pembelajarannya sangat kurang efektif. Tatap muka kurang atau tidak berjalan dengan semestinya. Durasi pembelajaran dipangkas menjadi singkat, materi yang dipaparkan kurang lengkap karena guru hanya mengikuti waktu yang telah ditentukan. Masalah dari siswa, saya dapat mewawancarai salah satu dari siswa SD Negeri 11 Benteng, dan siswa itu kelas 6, dan yang menjadi masalah atau kendala bagi mereka umumnya pada jaringan ponsel atau jaringan data. Di sini saya dapat mengambil hipotesis di dalam pengimplementasian pengembangan minat belajar siswa dalam pembelajaran PS itu diharapkan siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang sejarah, adat istiadat dan budaya yang ada di dunia, khususnya di Indonesia atau di dunia kita ini. Pembelajaran IPS juga dapat menambah nilai sosial dan harus sudah bisa membedakan atau menerapkan budaya yang ada di daerah masing-masing seperti adat istiadat, suku bangsa, bahasa, dan budaya. Salah satu inovasi yang harus dijalankan oleh para guru supaya pembelajaran daring ini atau pembelajaran daring itu menjadi interaktif
dan menarik serta dapat membantu siswa untuk memahami pembelajaran daring dengan efektif, yaitu membuat media. Contohnya kuis online yang menjadi alternatif yang cukup baik untuk digunakan pada awal pembukaan pembelajaran atau pada saat pembelajaran dimulai. Guru harusnya membuat siswanya agar bisa aktif, 100% aktif. Bukan 100% sih ya, minimal 80% aktif. Ya. Dalam pertemuan yang dilakukan, dan saya memberikan contoh, yakni itu menggunakan kolaborasi fitur video pengajaran atau menggunakan kolaborasi fitur video pembelajaran. Nah, pembelajaran daring yang dilakukan beberapa model ini bisa dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi dalam pembelajaran siswa. Saya dapat memberikan atau menyimpulkan kajian pustaka, yakni itu belajar merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan bagi mereka. Sedangkan pembelajaran adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk memudahkan proses internal yang berlangsung ketika seorang belajar, serta upaya untuk mewujudkan pembelajaran agar mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, apa sih itu pengimplementasian pembelajaran efektif? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran yang menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa atau student-centered melalui penggunaan prosedur yang tepat. Dan adapun saya mengambil indikator-indikator yang dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif. Di antaranya itu, yang pertama, pengorganisasian materi yang baik, dan yang kedua, komunikasi yang efektif, dan yang ketiga, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pembelajaran. Dan yang berikutnya, sikap positif terhadap siswa, pemberian nilai yang adil, keluasan dan pendekatan pembelajaran, dan yang terakhir, hasil belajar siswa yang baik. Nah, dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan sebuah analisis yang mempunyai tujuan, yakni itu untuk mendeskripsikan serta memberikan sebuah gambaran tentang masalah-masalah yang berkembang di dalam sekolah dasar SD Negeri 11 Benteng, dan beberapa hal-hal yang pokok berdasarkan kumpulan sebuah informasi yang saya peroleh, yaitu informasi yang bersumber dari berbagai jurnal-jurnal maupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengimplementasian minat belajar siswa SD dalam pembelajaran IPS dan dalam pembelajaran daring pada saat situasi ini. Penelitian ini saya lakukan di dalam sekolah dasar negeri 11 Benteng dengan subjek dari penelitian ini adalah guru, sedangkan objeknya penelitian adalah bagaimana pengimplementasian atau bagaimana implementasi minat belajar siswa dalam mata pembelajaran IPS dan bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar pada saat masa pandemi, khususnya dalam pembelajaran daring. Hasil dari pembahasan saya, di mana di masa pandemi ini yang melanda dunia sudah lebih dari 6 bulan terakhir ini berdampak
perubahan aktivitas belajar mengajar dan praktik pendidikan daring ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas-aktivitas pembelajaran di ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga-tenaga pendidik, guru maupun dosen. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai. Nah, di dalam arena sekolah dasar SD Negeri 11 Benteng, sebagai ruang belajar mengajar antara murid dengan guru pun pada akhirnya dilarang atau tidak boleh dilakukan. Sebagai gantinya, yakni pembelajaran secara daring. Namun, sudah ada beberapa kegiatan yang sudah bisa berjalan dengan normal. Di antaranya, para guru-guru dapat melaksanakan aktivitas di sekolah meskipun masih dibatasi seperti guru yang berada di sekolah. Siswanya belajar di rumah masing-masing melalui belajar online atau gadget maupun video Zoom. Nah, kesimpulan dapat saya simpulkan bahwasanya pembelajaran daring yang dilakukan pada saat ini adalah metode pembelajaran yang sangat efektif diterapkan di masa pandemi ini. Demi menjaga kesehatan para keluarga, semua aktivitas dilakukan di dalam rumah serta mengikuti protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Serta dalam metode pembelajaran daring ini, guru turut agar dapat membuat kreativitas dalam memberikan sebuah materi kepada siswanya. Dan semoga para guru tetap semangat dalam menciptakan dan menjalankan sistem pembelajaran daring dengan penuh kreatif dan inovatif. Baiklah, itulah materi yang sempat saya paparkan dan sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.